Untuk soal nomor 6, ingat bahwa ada rumus buka majemuk ya. Ini adalah nilai akhir. Kemudian ini adalah nilai tuna atau disebut dengan modal ya. Kemudian I ini adalah bunga. Nah, ini ya lama ya, lama yang diharap, yang diinginkan ya. Nah, jadi dari contoh soal yang ada di atas berarti tinggal kita substitusi, berarti nilai akhirnya ya, berarti ini kita ganti 2 juta dikali 1 ditambah bunga. Bunga per tahun ini adalah 2%, berarti 2% itu sama artinya dengan 2/100, berarti 0,02. Oke, nah jadi masukkan kemari 0,02. Kemudian nilai yang diharapkan akhir tahun kedua, berarti N nya kita ganti 2, sehingga hasilnya 2 juta dikalikan dengan 1,02 kuadrat. Nah, sekarang kita hitung 102 ya dikalikan dengan 102, hasilnya 402 000 ya, 201 40401 ya. Jadi hasilnya 2 juta dikali dengan ya tadi ini 2 di belakang 3 di belakang koma ya. 3 di belakang koma berarti 3 di belakang koma berarti ya, 3 di belakang koma berarti ini kita buat 3 ya, berarti 1,02 dikuadratkan ya, 4 di belakang koma ya, 4, berarti ini jawabannya 1,0404 ya. Nah, kemudian kita kalikanlah dengan 2 juta, berarti tinggal kita kali 2 saja, berarti 802 ya. Ini tadi 4 ya, berarti 8 ya, 802. Jadi nilai akhir di tahun kedua totalnya menjadi 2.080.800 rupiah. Jadi jawabannya adalah dodol. Untuk soal nomor 7 ya, ingat rumus limit tak hingga berbentuk akar AX kuadrat ditambah BX tambah C kurang akar dari AX kuadrat ditambah QX tambah R. Nah, jadi jawabannya ini tinggal B dikurang Q per 2 akar A. Nah, jadi soal yang ada di sini ya bentuknya belum akar ya. Berarti supaya itu menjadi akar, triknya tinggal kuadratkan lalu diakarkan. Nah, jadi hasilnya akar dari 4x kuadrat ditambah 4x tambah 1 kurang akar 4x kuadrat dikurang 4x tambah 5. Sehingga inilah si B nya, ini si Q nya hanya sama dengan 4. Berarti jawabannya ya 4 dikurang minus 4 per 2 akar 4. Nah, hasilnya 4 dikurang minus 4 8 dibagi akar 4 itu 2 kali 2 4. Jadi jawabannya 2. Nah, jadi pilihannya di sini adalah E. Nah, untuk soal nomor 8 ini adalah turunan. Nah, jadi cara menurunkannya kita sederhanakan dulu bentuk ini ya, kita kalikan dulu ya, distribusikan dulu ini ya. 4x kuadrat kali x itu 4x pangkat 3, oke. 4x kuadrat kali 2 itu berapa? 8x kuadrat. Nah, kemudian 12x kali x berapa itu? 12x pangkat 2. Kemudian 12x kali 2 berarti 24x. Nah, bentuk yang ini masih bisa sederhanakan ya dek. Jadi hasilnya ini minus 4x kuadrat kurang 24x.
lalulah kita turunkan. Nah, sehingga hasilnya adalah 3 kali 4 12x kuadrat ya. 2 kali 4 8x kurang 24. Jadi jawabannya adalah 12x kuadrat kurang 8x kurang 24. Jadi jawabannya E ya. Seperti ini. Ini contoh soal trigonometri. Nah, jadi sudah dikasih tahu bahwa ada segitiga siku-siku ya, siku-sikunya di A. Berarti bisa Abang anggap di sini B, di sini C-nya ya. Nah, kemudian diketahui bahwa sin B itu adalah 3/7. Nah, berarti kalau 3/7 berarti depannya 3, miringnya 7. Ya, sinus, ingat sinus adalah depan per miring. Nah, kemudian carilah sampingnya. Nah, sampingnya di sini D ya, samping itu sama dengan akar dari 7 pangkat 2 kurang 3 pangkat 2. Jadi hasilnya 49 kurang 9. Jadi akar 40. Akar 40 itu sama dengan 2 akar 10 ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah tangen dari C. Nah, C itu ini. Nah, tangen C itu perbandingannya adalah D depan sudut ya, depan sudut per samping. Jadi depan sudut di sini adalah 2. Jadi 2 akar 10 dibagi 3. Sehingga jawabannya adalah C. Nah, untuk soal nomor 10 ini adalah soal peluang ya. Jadi cara menghitungnya yang diminta adalah banyak cara memilih pasangan putra dan putri. Nah, jadi karena ini ya tinggal memilih satu ya, memilih satu dari 4 putri, kemudian memilih satu dari 3 putra ya, 3 putra. Nah, jadi ditanya banyak cara memilih ya, berarti memilih satu dari 4 putri itu ada 4 cara ya. Kemudian memilih satu dari 3 putri adalah 3 cara. Jadi kalau ditanya banyak pasangan ya, banyak pasangan sama artinya dengan ya, untuk satu putri yang terpilih ya, berarti bisa kita pasangkan dengan 3 putra untuk satu putri. Kalau 2 putri tinggal 2 kali 3. Kalau 3 putri berarti 2 kali 3 kali 3. Nah, jadi ini tinggal 4 kali 3. Jadi hasilnya sama dengan 12. Jadi jawabannya B.